teman-teman saudara-saudara kita Majelis Jamiah Ruwad Cirebon itu menghargai siapapun dan tidak pandang bulu. Di sini kita bukan untuk saling ajar mengajari atau kita belajar itu dengan caranya beda-beda, tidak. Semuanya Anda pinter, Anda bodoh, Anda apapun, semuanya kita itu tidak punya pemikiran bahwa orang itu bodoh atau pinter atau apapun, tidak ada. Semuanya kita belajar bersama-sama. Dengan kita mau belajar bersama-sama, fa insyaallah semuanya kita akan menjadi indah. Apa yang jadi kekurangan kita maka kita tutupi bersama-sama dengan kelebihan masing-masing. Fa insyaallah semuanya akan jadi bisa. Itulah kenyataan yang sangat luar biasa. Semoga apa yang saya uraikan tentang ilmu adab ini berbeda dengan yang sesudah-sudahnya, dan saya berharap bisa dipraktekkan. Intisari dari belajar adab itu, intinya yaitu kita dengan adab maka kita akan mendapatkan kesuksesan dunia akhirat. Itu. Jadi semua ini kita akan coba praktekkan ke dalam kehidupan kita. Fa insyaallah semuanya akan menjadi indah. Al-fadlu bil aqli wal adabi la bil asli wan nasabi li anna man syaa adabuhu dha'a nasabuhu wa man dhalla aqluhu mudallala asluhu. Dalam keterangan keutamaan, yaitu keutamaan dengan akal atau kita dengan berpikir, dengan caranya kita berpikir positif. Berpikir positif itu disertai dengan adab kita. Wal adabi dengan adab walabil asli, dan ketahuilah keutamaan akal, keutamaan berpikir kita, keutamaan di dalam adab atau adab dengan akal kita itu atau kita selalu diterapkan. Bagi siapapun yang mau mencari ilmu adab, di situ adab itu memberi kesempatan kepada siapapun, dan adab tidak mempunyai pandang bulu. Siapapun yang mau belajar, maka orang itu akan mendapatkan ilmu adab. Itu yang sangat luar biasanya. Dan ketahuilah bagi orang-orang yang mempunyai keturunan bagus, mempunyai nasab yang bagus, mempunyai pendidikan yang suatu luar biasa, mempunyai harta yang banyak, mempunyai segala-galanya, itu tidak menjamin bagi orang-orang tersebut mempunyai adab. Karena adab di sini yang baik itu adalah siapapun yang mau mencari, maka orang itu akan mendapatkannya. Jadi di sini keutamaan akal dan adab itu tidak ada turunannya. Belum tentu anaknya kiai itu akan menjadi kiai. Belum tentu anaknya ulama itu akan menjadi ulama. Walaupun di situ ada gennya seorang ulama, tapi di situ juga ada penentuan. Orang itu dibebaskan untuk berpikir, memilih apapun. Karena Allah sudah memberikan kebebasan kepada manusia. Diciptakannya seorang manusia, diciptakan manusia itu sudah dipasang atau diberikan chip, yaitu akal. Akal itulah yang akan berpikir. Berpikir seperti apa? Apakah berpikir dengan positif atau tidak positif? Apabila anaknya orang kiai pemikirannya jelek, maka orang anak kiai itu tidak akan menjadi seorang kiai. Tapi apabila anaknya seorang tukang beca, anaknya pencuri, berpikirnya positif dan mau belajar ilmu adab dan belajar terus ilmu tauhidnya, belajar ilmu fikihnya, maka tidak jauh-jauh seperti kiai. Dipastikan orang itu akan mendapatkan keutamaan akal dan adabnya. Jadi tidak mesti anaknya siapapun itu
mempelajari ilmu adab itu harus ada turun, tidak bisa. Itu tidak ada jalurnya, tidak ada keterangan di dalam kitab Adabul Insan fil Islam. Yang ada adalah kitab di sini diterangkan, yaitu kitab di sini menerangkan siapapun orang yang mau belajar ilmu adab, tidak pandang bulu orang ini dari turunan mana, tidak pandang bulu nasabnya seperti apa, tidak pandang bulu dia bukan anaknya ulama, tidak pandang bulu dia itu adalah anaknya kiai. Di sini diterangkan siapapun yang mau belajar ilmu adab, maka orang itu akan mendapatkan keluhuran dari Allah. Karena orang yang mempunyai ilmu adab akan tahu kebijakan Allah yang khusus. Karena orang-orang yang tidak mempunyai ilmu adab tidak akan tahu Allah itu mempunyai kebijakan yang khusus. Semuanya orang yang ada hidup di dunia ini akan mendapatkan kebijakan dari Allah, tapi semuanya tidak semua orang itu mengerti mendapatkan ilmu atau mendapatkan kebijakan dari Allah yang khusus. Karena di dalam Al-Qur'annya sudah diterangkan, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Barang siapa orang-orang yang mau mengagungkan asmaku di bawah langit dan di atas bumi, itu sudah diterangkan, itu kalimatnya Allah yang ada di Al-Qur'an di surah Al-Hasr. Di situ siapapun orang itu yang mau mengagungkan asmaku, dan di situ Allah tidak mengatakan seorang anak ulama, tidak mengatakan anaknya orang kaya, tidak mengatakan itu adalah anaknya siapapun, tapi siapapun orang itu yang mau mengagungkan asmaku di bawah langit, di atas bumi, maka ketahuilah saya ini maha luhur. Keluhuran Allah itu semuanya, Allah itu adalah maha mulia. Kemuliaan itu akan diberikan kepada orang yang mau datang kepada Allah, caranya khusus. Apabila kita semua mau bijak pada diri kita sendiri dan mau mengagungkan asmanya Allah dengan caranya khusus, di saat orang pada tidur, di saat orang itu pada bermain-main, dan kita mau mengagungkan asmanya Allah, maka kita akan mendapatkan suatu kemuliaan dari Allah, yaitu kebijakannya khusus. Karena di situ wal azizul hakim, sesungguhnya saya ini maha luhur dan bijak. Dan saya kalau tanyakan kepada siapapun, apakah kita menginginkan suatu kebijakan dari Allah yang biasa saja? Tidak mungkin. Pasti kita akan mendapatkan kebijakan yang khusus. Maka dari itulah apabila kita menginginkan kebijakan yang khusus, maka kita harus khusus pula kepada Allah. Yaitu di saat orang pada tidur, di saat orang pagi baru sibuk-sibuk ria, maka lakukanlah walaupun 2 rakaat, walaupun bangun tidurnya kesiang lagi, ini langsung udah laksanakan aja sebisanya. Laksanakanlah sholat sunnah wudunya, laksanakan di saat orang itu pada nyenyak, duduklah, agungkan asmanya Allah dan ikhlas. Janganlah perhitungan dengan tasbih, janganlah kita berhitung dengan caranya tektok-tektok. Nggak usah, kita pakai dengan keikhlasan. Karena dengan ikhlas itulah kita akan mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa. Fa insya Allah, apabila kita semua mau mengagungkan atau mau kita menjalankan apa yang jadi hajat kita, apa yang menjadi keinginan kita, fa insya Allah akan cepat tercapai. Itulah keterangan tentang keutamaan adab, dan bahwa adab itu adalah harta karun yang harus kita gali benar-benar dan diterapkan dalam hati kita, diterapkan dalam otak kita, dan kita praktekkan dalam kehidupan kita. Semuanya itu akan menjadi indah. Dan ketahui pula bahwa orang yang mempelajari ilmu adab itu tidak pandang bulu dan tidak ada kriterianya. Semuanya bisa kalau kita mau. Dan fa insyaallah bagi orang yang mau akan mendapatkan suatu kenikmatan dari Allah. Itulah yang saya bisa terangkan. Semoga ini sangat bermanfaat untuk kita semua, dan bisa dibagikan videonya nanti
Jadikanlah video ini adalah sedekah buat teman-teman yang lain, maka sama halnya Anda itu adalah berbagi sedekah ilmu agama. Apabila orang itu mengerti dan mau menjalani, maka Anda sama halnya memperjuangkan ilmu agamanya Allah. Tidak susah-susah kita dengan caranya kita melihat dan kita bagikan, fa insyaallah itu akan mendapatkan luar biasa. Akhirul kalam, semoga video ini bermanfaat buat kita semua dan kita bisa praktekkan dan akhirnya mendapatkan suatu kenikmatan dari Allah yang sangat luar biasa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.